warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Ada beberapa kerajaan di Kalimantan yang bercorak Islam, yaitu seperti Kesultanan Pasir tahun 1516, Kesultanan Banjar tahun 1526 sampai 1905, Kesultanan Kota Wirngen, Kerajaan Pangatan tahun 1750, Kesultanan Sambas tahun 1671, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau tahun 1400, Kesultanan Sembilung tahun 1810, Kesultanan Gunung Tabur tahun 1820, Kesultanan Pontianak tahun 1771, Kesultanan Tidung, dan Kesultanan Bulungan tahun 1731. Nama saya Iwan Najmi dari 10 Mia 5. Sejak saat itu, Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Adirus dikenal sebagai Raja Kubu. Daerah tersebut mengalami kemajuan pesat di bidang perdagangan dan keagamaan, sehingga para pedagang berdatangan dari berbagai negara. Pemimpin tersebut memerintah pada tahun 1759 sampai 1779. Cerita lain mengatakan bahwa pendakwa dari Tarim yang menganjurkan Islam dan datang dari Kalimantan Barat, terutama Sukadana, ialah Habib Hussein Al-Godri. Kerajaan Pontianak. Kerajaan ini terletak di daerah Kalimantan Barat, antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Menurut musafir dari Portugis, kerajaan ini mempunyai perdagangan yang baik dengan daerah Malaka dan Jawa. Tanjung Pura dan Lawe mempunyai komoditas yang baik seperti emas, berlian, dan bahan makanan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Hoirul Hamdi, saya dari kelas 10 Mia 5. Di sini aku mempelajari materi yang udah aku kasih. Demikian pula kota Waringin yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat. Pada masa kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram sekarang. Meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak, konon sekitar abad 18 ada rombongan pendakwah dari Taram yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Saya Lira Sundari dari 10 Mia 5, terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan bercorak Hindu yaitu Negara Dipa, Daha Kahuripan yang berpusat di daerah hulu sungai Negara Amantal. Kerajaan Negara Dipa masa pemerintahan Putri Jungjung dan patinya Lembu Anangkurat pernah mengadakan hubungan kerjasama dengan kerajaan Majapahit. Pengaruh Majapahit sudah sampai di daerah sungai Negara Batang, Tabaling, Barito, dan lainnya. Nama saya Nadia Safwah dari kelas 10 Mia 5. Setelah Sultan Suryanullah wafat, ia digantikan oleh putra tertuanya dengan gelar Sultan Rahmatullah. Ketika menjabat sebagai raja, ia masih mengirimkan upeti ke Demak, yang pada waktu itu sudah menjadi kerajaan agung. Setelah Sultan Rahmatullah yang memindahkan ibu kota kerajaan ketika memerintah, pada awal abad ke-14 Sultan Hidayatullah ditakuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya dan ia dapat menghimpun lebih kurang 50.000 prajurit dan dapat menguasai daerah-daerah di kerajaan Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat. Saya Kori Divani dari kelas 95. Pada bab ke-17 di Kerajaan Banjar ada seorang ulama besar bernama Muhammad Asyian bin Abdullah Banjari pada tahun 1710 sampai 1812. Lahir di Matapura atas biaya Kesultanan masa Sultan Khalil Allah pada tahun 1700 sampai 1745. Pergi belajar ke Haramia, ia mengajarkan ilmu fikih atau sejarah dengan kitab Sabil Al-Mutadin. Sejak wafatnya Sultan Adam pada tanggal 1 November 1857, penggantinya sultan-sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda.